teman-teman perjalanan seutuhnya. Kembali lagi hari ini kita di Netizen Bertanya. Jadi di acara kali ini kita akan membahas banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman perjalanan seutuhnya yang sudah ditanyakan kepada kita. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama Kak Mika. Hai. Halo Kak Mika. Halo Kak Tantri. Ya, jadi Kak Mika, udah banyak nih yang tanya-tanya. Sepertinya acara kita ini disukai oleh banyak orang. Jadi pada excited bertanya lagi dan lagi. Masih membahas soal remaja nih Kak Mika. Ada pertanyaan yang masuk, aku bacakan dulu ya Kak Mika. Boleh. Jadi katanya begini Kak Mika, di usia remaja kita sedang berusaha sama dengan orang lain. Nah, sementara orang yang DM ini kasih tahu seperti ini, Kak, boleh nggak sih kalau kita itu pengen kayak orang lain? Saya punya idol, ya. Saya senang sekali dengan idol ini. Saya pengen kayak dia. Boleh nggak sih Kak kayak gitu sebenarnya? Untuk memiliki idol, saya rasa boleh ya. Kita rasa boleh ya. Karena setiap orang tuh pasti punya idola yang kita idolakan dan kita pasti mau jadi seperti dia. Itu boleh aja. Tapi asalkan pada batas yang normal dan wajar. Gitu loh. Oh, jadi boleh aja ya Kak ya, suka sama siapapun, pengen jadi kayak siapa, itu boleh saja ya. Boleh. Jadi teman-teman perjalanan seutuhnya tidak perlu takut, memiliki idol itu bukan sesuatu hal yang salah. Tapi tadi Kak Mika jelaskan, kita harus tahu batasannya. Nah Kak, batasannya itu emang seperti apa sih Kak Mika yang bisa dikatakan ini boleh sampai akhirnya nanti jadi nggak boleh? Gimana Kak? Kalau menurut saya sih secara pribadi, kita boleh aja mengidolakan orang lain atau mengidolakan satu tokoh tertentu, entah itu dari teman-teman kita, orang tua kita, ataupun idola kita yang biasa kita lihat di layar televisi atau layar internet kita lah, kira-kira seperti itu, layar gadget kita. Nah, tetapi yang harus dijadikan batas wajarnya adalah karena setiap orang itu punya real self-nya. Real self itu di mana ya diri kita sendiri, value yang bisa kita bangun terhadap diri kita. Dan ideal self itu adalah yang menurut kita secara ideal kita akan menjadi orang seperti orang tersebut, seperti tokoh atau idola yang kita impikan tersebut. Nah, yang jadi nggak baik itu, yang jadi nggak wajar di saat ideal self tujuan kita untuk menjadi seperti sama dengan orang tersebut dan juga real self kita tuh memiliki gap atau adanya perbatasan gitu loh, perbedaan itu. Nah, disitulah kalau gap itu terlalu dalam, gap itu terlalu jauh, itu yang membuat hal ini tuh nggak wajar atau nggak normal. Dan jadi kita tuh kehilangan diri kita sendiri, kehilangan value yang bisa kita bangun terhadap diri kita sendiri, image self yang bisa kita bangun untuk diri kita sendiri. Wah, benar ya Kak ya. Jadi kita juga sebagai pribadi ya harus membangun kepribadian kita sendiri juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih dampak dari mengidolakan orang lain? Kadang kan karena kita terlalu suka sama idola kita pengen banget kayak dia, mulai dari cara berpakaiannya, cara dia berbicara, cara dia, bahkan sampai cara makannya juga kadang kita ikutin semuanya gitu ya Kak. Nah, gimana sih Kak kita supaya tetap bisa kita sendiri itu nggak lupa kalau kita itu juga punya pribadi yang harus dikembangkan gitu, karena kita kan udah copy paste gitu dari idola kita semua. Kadang-kadang kita lupa kalau diri kita ini, contohnya nih saya Tantri, perlu juga berkembang. Itu gimana sih Kak dampaknya kalau terlalu mengidolakan sampai akhirnya nggak bisa berkembang ke diri? Dampaknya itu adalah mungkin kita kehilangan value terhadap diri kita sendiri. Jadi kita tuh benar-benar mau sama seperti orang lain. Jadi nggak original lagi lah, nggak asli lagi. Padahal kan sejak kita lahir kita tumbuh dari seorang anak. Dari seorang anak tuh kita benar-benar asli loh. Aslinya gini. Jadi saat kita marah, kita nangis, walaupun kita tantrum, ya seperti itu anak-anak. Tapi karena kita semakin lama semakin dewasa, kita kehilangan awareness dalam diri kita, kesadaran terhadap diri kita. Karena kita melihat banyak orang di sekitar kita, melihat tokoh-tokoh di sekitar kita yang membuat kita mau sama seperti mereka. Jadi keaslian di dalam diri kita tuh yang lama-lama hilang, authenticity kita tuh yang hilang lama-lama. Nah ini tuh nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena ya pernah ada satu quotes berkata dari John Manson itu juga, you were born an original, don't die a copy. Jadi kalau kita dilahirkan dengan Tantri, dari Tuhan dengan Tantri, dari Tuhan itu dengan Mika keadaannya, ya jangan sampai kita mati atau meninggal dengan kondisi yang bukan awalnya aslinya kita dilahirkan seperti ini. Kira-kira seperti itulah kata Tantri. Iya.
Jadi teman-teman quotes-nya tadi sudah tahu ya, sudah dengar ya. Kalau mau tahu quotes-nya lagi, putar balik videonya. Masih ada nih Kamika pertanyaannya lagi ya. Satu lagi. Boleh, boleh. Dari perjalanan seutuhnya senang sekali nih sama acara kita. Jadi pertanyaannya banyak. Bagaimana kita bisa tetap menjadi diri sendiri meski kita punya sosok yang selalu kita idolakan, inginkan? Bagaimana sih supaya tetap bisa menjadi diri sendiri, Kak? Tetap menjadi tantri yang seutuhnya? Bagaimana caranya? Be conscious. Menjadi lebih sadar, be aware terhadap diri kita sendiri. Terhadap apa yang kita miliki. Ternyata tuh daripada fokus kita copy orang lain, ikutin orang lain, kita harus sadar kalau kita tuh punya kemampuan, banyak banget kemampuan yang kita miliki. Carilah telaah potensi dalam diri kita, kelebihan-kelebihan dalam diri kita, dan itu yang harusnya kita banggakan. Karena mungkin kalau di remaja kita merasa kayak ingin ikut-ikutan orang lain ya, tapi semakin kita dewasa malah kita semakin sadar keaslian orang tersebut yang bikin kita istilahnya suka, ya bikin kita mau berteman dengan mereka. Nah itu, jadi carilah potensi dalam diri, carilah value yang bisa kita angkat sebagai branding kita atau personal value kita supaya orang lain bisa terima kita. Don't ever try to change yourself to be accepted. Gitulah kira-kira, jangan berusaha untuk ubah diri kita supaya diterima oleh orang lain. Jadi diri kamu apa adanya. Wow, menarik sekali ya. Sehingga kita bisa berjalan seutuhnya. Ya, benar banget. Jadi teman-teman tadi Kamika udah jelasin dengan sangat jelas kepada kita semua, sangat penting untuk tetap bisa menjadi diri sendiri, menyadari keunikan dari dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman perjalanan seutuhnya, be authentic. Bye-bye. See you.